Yang paling mahal itu apa sayuran? Pak Coy itu. Pak Coy. Five, four, three, two, one. SMA Negeri 14 Padang, sekolah yang ku banggakan. Kaya inovasi, cerdas berprestasi, Oke, kelompok 1 dah ulang. Nah, ini dia. Kita sebetulnya sudah mulai ini mencek karena untuk hari Senin ini sudah ready, kita harus pindahkan bibit yang ada. Ya, di tempat penyemaian itu kita masuk sini, kita pindahkan ke apa namanya tadi? Netbox. Ambil bawa dengan rock wall-nya itu. Nah, taruh di atas. Sudah itu nanti diletakkanlah di lubang ini. Apa fungsi kain panen ini? Nah, jadi kalau sekiranya karena dia tanaman itu masih kecil, tentu dia belum nyampe akarnya ke bawah. Maka inilah yang membantu dia untuk mengisap air itu. Jadi diturunkan ke dalam lubang, dibiarkan. Nanti dari sinilah akan tumbuh tanaman tadi. Nah, nanti kita apa? Nah, belum terisi lagi karena ini kan kemarin pembersihan kita lakukan untuk membersihkan daripada itu apa peralon yang ada dalam ini. Oke? Nah, ini kira-kira yang kita lakukan nanti. Nah, makanya kalau terjadi kondisi lampu mati gimana? Nah, apa konsekuensinya? Bimbo. Tekan Imbo saja Maiko letak kanan. Nah, bawa buktikan. Kita coba hentikan jalur air ya, karena enggak lampu mati. Oke. Kita tengok ke mati air situ tuh. Coba mati. Hah? Sikap dia, Pak. Gimana airnya di atas? Mati. B. Nah, lihat lubang yang ada di sini lubang. Nanti kan airnya enggak Kosong, mati. Pak. Kosong. Sudah kosong tuh. Udah mulai kosong, Pak. Nah, jadi memang fungsi rock wall dan kain panen ini dia kan basah nih. Nah, selama lampu mati 1 jam 2 jam tidak masalah. Artinya ketersediaan nutrisi dari tanaman itu bisa disediakan dari basahnya rock wall dan kain panel tadi. Tapi kalau udah mati lampu itu sudah harian, misalnya lebih dari 6 jam, ini bahaya, ini bisa kering karena ada matahari kan. Nah, maka kita akan bekerja seperti yang kalian sampai tadi. Diambil air di timbul dari situ, dimasukkan dari atas itu. Tahan saya, Bapak. Gimana? Tahan aja. Itu disumbat ya di sini. Nah, kalau disumbat ini tentu ini nak putar. Dia nutrisi itu kan berputar itu tadi. Ya, di situ dia akan menyebarnya. Berarti kan udah mulai tuh. Nah, udah kosong di atas ini masih ada sisa air. Maka airnya akan habis semuanya di pralon karena sifatnya pralon ini kan masih bisa menampung dia. Mana yang terendah dia mengalir ke situ, mana yang tertinggi, nah maka itu yang akan cepat habis. Nah, sampai dia nanti kosong. Oke, itu kira-kira berkaitan dengan pengisiannya. Ada pertanyaan? Silakan nomor 1. Kalau hari libur tuh tetap Nah, hari libur tetap, makanya dia ada jalur listrik nyaman. Kita ambil dari situ. Ya, 24 jam. Nah, tapi makanya Pak bilang kalau mati lampunya hanya berkisaran 1 jam 2 jam, tidak ada masalah karena masih ada genangan air di sini. Tapi kalau udah mati lampunya lebih dari sehari, nah ini khawatir kita. Otomatis nanti tuh terbuang terus ke bawah nih dia mengalir. Akan masuk ke penampung, nggak ada lagi naiknya. Makanya perlu penyiraman. Nah, oke. Itu kira-kira yang bisa kita lihat. Insya Allah hari Senin kan kita readikan. Nah, jadi nanti kita ambil air sebanyak 80 liter. Nah, airnya itu yang kita pakai, air bakunya. Coba
kan sudah kita bersihkan ini. Oke, dapat mana? Oke, kembali ke sini terang. Kelompok 2. Ini dulu ada yang mana itu mana? Koi tekan ya Pak. Ngelek. Oke, kelompok 1 dan 9. Nah, ini dia. Kita sebetulnya sudah mulai ini mencek karena untuk hari Senin ini sudah ready. Kita harus pindahkan bibit yang ada. Nah, di tempat penyemaian itu kita masuk sini, kita pindahkan ke apa namanya tadi? Net box. Ambil, bawa dengan rock wall-nya itu. Nah, taruh di atas. Sudah itu nanti diletakkanlah di lubang ini. Apa fungsi kain panel ini? Nah, jadi kalau sekiranya karena dia tanaman itu masih kecil, tentu dia belum nyampe akarnya ke bawah. Maka inilah yang membantu dia untuk mengisap air itu. Jadi diturunkan ke dalam lubang, dibiarkan. Nanti dari sinilah akan tumbuh tanaman tadi. Oke? Nah, ini kira-kira yang kita lakukan nanti. Nah, makanya kalau terjadi kondisi lampu mati gimana? Nah, apa konsekuensinya? Bimbo. Kita Imbo saja, Maiko letak kanan. Nah, kau buktikan. Kita coba hentikan jalur air ya, karena enggak lampu mati. Nah. Oke. Kita tengok ke mati air situ tuh. Coba mati. Hah? Sikap Mati. dia Pak. Gimana airnya di atas? Mati. B. Nah, lihat lubang yang ada di sini, lubang. Nanti kan airnya enggak Kosong mati. Pak. Kosong. Aduh. Itu udah kosong tuh. Udah mulai kosong Pak. Kosong, Pak. Jadi memang fungsi rock wall dan kain panen ini dia kan basah nih. Nah, selama lampu mati 1 jam 2 jam tidak masalah. Artinya ketersediaan nutrisi dari tanaman itu bisa disediakan dari basahnya rock wall dan kain panel tadi. Tapi kalau udah mati lampu itu sudah harian, misalnya lebih dari 6 jam, ini bahaya, ini bisa kering karena ada matahari kan. Nah, maka kita akan bekerja seperti yang kalian sampai tadi. Diambil air ditimbo dari siko, dimasukkan dari atas itu. Kalau Yang mengalir ke tahan bawah. saya Bapak. Gimana? Tahan iya. Itu disumbat dia di sini. Nah, kalau disumbat di sini tentu airnya nggak putar. Dia nutrisi itu kan berputar itu tadi. Ya, di situ dia akan menyebarnya. Itu kan udah mulai tuh. Ya, udah kosong di atas ini masih ada sisa air. Memang airnya nggak akan habis semuanya di pralon karena sifatnya pralon ini kan masih bisa menampung dia. Mana yang terendah dia mengalir ke situ, mana yang tertinggi, maka itu yang akan cepat habis. Nah, sampai dia nanti kosong. Oke, itu kira-kira berkaitan dengan pengisiannya. Ada pertanyaan? Silakan kelompok 1. Kalau hari libur tuh tetap Nah, hari libur tetap, makanya dia ada jalur listriknya aman. Kita ambil dari situ. Ya, 24 jam. Nah, tapi makanya Pak bilang kalau mati lampunya hanya berkisaran 1 jam 2 jam, tidak ada masalah karena masih ada genangan air di sini. Tapi kalau udah mati lampunya lebih dari sehari, ini khawatir kita. Otomatis nanti tuh terbuang terus ke bawah nih dia mengalir. Air kan masuk ke penampung, nggak ada lagi naiknya. Makanya perlu penyiraman. Nah, oke. Itu kira-kira yang bisa kita lihat. Insya Allah hari Senin kan kita ready-kan. Nah, jadi nanti kita ambil air sebanyak 80 liter. Nah, airnya itu yang kita pakai, air bakunya. Coba, ini kan sudah kita bersihkan ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, kembali ke posisinya terang. Kelompok 2. Air di ember sekaligus sumber nutrisi dari hidroponik. Nah, jadi yang sudah Pak bilang tadi, setelah kita ambil dari rock wall, yang kan rock wall itu sudah kita kapling-kapling ya. Nah, kita lepas, kita bawa dengan rock wallnya masuk ke dalam ini. Oke, jadi kain panel ini kita pakai itu membantu tanaman karena ketika dia masih di rock wall itu kan akarnya belum bisa menyerap air, makanya dibantu dengan air. Dibasah, otomatis air dibawa ke atas, maka dia akan mendapatkan nutrisi. Oke, nah setelah itu baru nanti dia akan kembang di sini sesuai dengan usia tanamannya, ya, sayuran kita, maka dia bisa keluar dari sini nanti.
ya akar tanamannya. Nah, keluar dari sini bisa saja nanti rock wall ini ya dia kalahkan panjangnya, berarti dia langsung menyentuh sumber air yang ada di lubang ini, ya di hole ini. Oke. Nah, kemudian ya proses kerja kita, nutrisi yang ada dalam air dinaikkan dengan pompa. Ya, pompa air ya dari sini naik masuk dari situ ujung sana. Nampak peralonnya? Dari ujung itu dia curahkan masuk ke peralon 1. Dari peralon 1 dia isi miring. Di sini keluarannya. Maka turun dia ke bawah ini. Masuk ke peralon 2. Dia isi terus karena konsep air kan mencari tempat yang terendah. Kalau sini tinggi mungkin dia padat. Itu terendah, maka turun dia ke peralon 3 ini. Dari peralon 3 diisi terus sampai ke sini turun. Masuk ke peralon 4. Dari peralon 4 ya diisi lagi secukupnya air penuh, turun ke peralon 5. 5 ya, itu ada pembuangan kembali masuk ke dalam ya embernya atau tempat penampungan airnya. Nah, nanti ini lagi yang disedot ke atas. Jadi kita memberi nutrisinya itu pertama, kemudian kita cek kalau nutrisinya kurang ada alat pengeceknya. Kalau lupa belum ambil di atas tadi. Nah, kalau nutrisinya kurang kita tinggal tambahkan. Campur lagi ke dalam ini, ya, aduk, nanti dia naik tarik lagi oleh pompa airnya. Oke. Nah, ini yang dikatakan dengan kegiatannya rutinitas. Terus kalau begitu airnya mengalir selalu. Ya. Lalu kalau lampu mati gimana? Itu air nada naik. Nah, naiknya pompa. Apa kejadian nanti yang terjadi? Air tergenang. Nah, air tergenang. Mending kalau tergenang. Kalau dia air itu mengalir terus, bisa-bisa yang di atas akan kekurangan air. Ya kan? Ya, Pak. Nah, kondisi yang seperti itu kalau lampu itu matinya hanya 2 jam, 3 jam, maka rock wall dan kain panel ini kan dia menyerap air. Nah, ini yang bisa disuplai untuk makanan tanaman tadi. Tapi kalau udah harian matinya, maka terpaksa kita harus ambil air di sini untuk dimasukkan ke atas sana, jangan mengalir lagi. Oh, panjang kera dua tuh Pak, ya bentuk itu. Nah, tentu mungkin kita masukkan sekitar ember, kita masukkan di situ, dia akan mengalir lagi, patah lagi nanti ini akan terisi lagi air. Oke, nah itu kira-kira berkaitan dengan kondisi hidroponik kita ini. Dan memang ini ya dia sistematis, kita hanya memantau nanti lagi, memantau ya airnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Kelompok 2, tadi sudah tahu kan prosesnya? Nanti kita tinggal pindah. Insya Allah Senin akan kita pindahkan, dan Senin itu kita akan isi semuanya dengan air. Mudah-mudahan ini bisa terhubung di Senin itu. Nah, ada pertanyaan lagi? Air ini kotor? Ya, kalau kotornya itu berwarna, tidak masalah. Tapi kalau banyak hal-hal yang mengganggu, maka kita buang aja yang kotornya itu. Kita ambil. Ya, airnya jangan isi lagi. Kalau terlalu banyak di sini, nanti kadar nutrisinya nggak seimbang lagi. Terlebih nanti nutrisi A atau kelebihan nutrisi B akan berdampak kepada tanaman. Kalau yang kotor dalam ini kita ambil aja. Seperti ini kan ada kotoran, kita ambil yang kotor ini. Kita buang. Ini kan ada ambil bisa dengan kalium, penyaring gitu juga. Itu aja. Oke. Tapi dia berwarna pasti nanti karena pengaruh dari tanaman tadi. Bisa jadi ada warnanya mungkin agak berlumut karena ini kan berputar terus. Oke, ada pertanyaan? Oke, 5 itu ini Pak. Nah, silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Kelompok 3. Nah, ini yang namanya proses hidroponik. Oke, sumber airnya di sini bersama nutrisinya dinaikkan dengan pompa. Pompa namanya yang hitam itu. Sama kalau kamu di rumah akuarium, sama dengan pompa akuarium. Nanti dari sini naik ke atas. Nah, sampai di peralon atas. Itu masuknya dari sana, ujung kanan itu. Oke? Dari ujung kanan itu masuk, terus ya diisi ke ujung. Ya, sampai nanti turun ke peralon 2. Nah, peralon 2 nanti setelah dia isi terus turun sampai ke peralon 3. Peralon 3 ya diisi sampai nanti turun peralon 4. Peralon 4 turun ya terus ke peralon 5 masuk ke pembuangan kembali tempat penampungan awal air masuk. Nanti air minum kita putar. Jadi kemungkinan air kurang akan terjadi. Seperti menetes-netes ini kan bukan kurang, tapi kita antisipasi. Kalau ini sering menetes tiap hari, walaupun satu tetes itu 1 detik,
Ya, kalau sehari berapa detik ya? Berapa detik dia tuh? Kalau bisa sebentar bisa habis. Makanya antisipasinya gimana? Kita cari nanti apa? Untuk penyambung pipa pakai drat, tahu namanya apa? Tahu Pak. TBA namanya. TBA namanya tuh, ya, yang nanti kita lilit ini, lalu kita pasang baik-baik lagi, supaya Oh, saya tahu Pak yang warna putih nak Pak. ya betul. TBA namanya tuh. Oke. Nah itu untuk mengantisipasinya. Kebetulan di atas ada itu, ya. Kita ambil nanti. Kemudian setelah itu, ya tanaman kita isikan ke dalam ini. Ini yang namanya netpot tadi, yang ada di pembibitan kita ambil dengan rock wall-nya. Rock wall itu kan kita masukkan, dia sudah di apa itu, sudah di kapling, masukkan ke dalam ini, ya, lalu diturunkan ke dalam lubang. Berapa banyak lubang kesodalahnya? Oh, itu Pak. 55. 55. Satu peralon berapa lubang? 11. 11. Jadi 11 lubang kali 5, 55. Sebenarnya idealnya kan ini untuk satu lokal satu, karena kita pemula baru, kita coba dulu untuk satu hidroponik ini, paket ini untuk 2 kelas. Untuk 2 kelas. Oke? Nah, jadi kondisinya apa yang terjadi kalau lampu mati gimana? Mau mati Pak. Nah, air tidak bisa naik. Kalau air tidak bisa naik, kondisinya apa? Air dalam peralon bisa Habis. kering, habis. Karena dia turun ke bawah kan, ini tidak bisa diambat. Ini tidak ada, seratnya tidak ada untuk mengambatnya. Maka dia masuk lagi sini. Terus kalau lampu mati itu hanya hitungan jam, tidak masalah. Karena inilah fungsi kain panel ini. Nah, airnya kan basah, maka airnya akan naik ke atas ini, disimpan. Kalau airnya masih menggenang, aman. Ya kan? Tapi kalau enggak, harian mati lampu itu 2 hari, ya udah pasti kita harus ambil air ini untuk kita isikan ke atas lagi supaya dia mengalir. Oke? Nah, itu yang dikatakan dengan jalurnya. Ada pertanyaan? Oke. Berikut, silakan kembali kelompok 4. Oke. Kita ini sudah mulai besok insyaallah Senin. Kita akan masukkan bibit yang sudah kita tanam ke dalam ini. Nah, sebelum bibit kita masukkan pindahkan ke sini, maka prosesnya seperti ini nanti. Nah, yang air berapa isi liter sini tadi? 80 liter. 80 liter itu dengan perbandingan 400 ml itu adalah nutrisi A, 400 ml nutrisi B, diaduk di situ. Setelah kita aduk, dinaikkan dengan pompa ini nanti. Nah, sudah dialiri listrik, naik sampai ke atas itu. Dari atas itu nanti diisi peralon 1 ini, sampai nanti melimpah turun dia ke bawah nih. Peralon 2. Dari peralon 2 diisi airnya oleh pompa, kemudian turun ke peralon 3. Selanjutnya sampai ke peralon 5. Jadi dia ke penampungan. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi air itu tidak terlalu isi lupa enggak. Tapi kalau kurang bisa ditambah. Tentu dengan nutrisi yang ditambah juga. Nah, di air biasa aja. Makanya air batu ini kita ambil bagusnya adalah air yang pH-nya jangan terlalu tinggi. pH itu apa kemarin? Kandungan zat sama airnya. Nah, kandungan apanya asamnya? Misalkan air yang bagus itu air dari ASI itu. Kalau air mineral yang kita pakai untuk minum itu bagus. Itu lebih jadi tapi air sumur juga bisa. Bentuk pH itu ada dan pengurangan pH itu ada lagi. Oke. Nah, setelah itu baru ya kita masukkan ke kain panel ini. Nah, di panel yang ada di rock wall tadi kan sudah kita coupling itu. Masuk ke sini bibitnya dan kita taruh. Nah, jadi fungsi kain panelnya adalah mengisap air karena akarnya kan belum ada lagi kalau yang baru. Tapi kalau udah sekian lama biasanya akarnya sudah banyak itu. Maka di sini kita isikan. Nah, tunggu kalau dia sudah besar maka akarnya bisa mengalahkan kain panel ini. Lebih panjang dari kain panel. Bisa kamu lihat di gambar itu nanti. Oke. Nah, ini yang merupakan bentuk daripada penanaman. Jadi setiap lubang satu net pot. Itu net potnya. Jadi kalau kita panen gimana Pak? Tinggal tariknya dari net pot. Bawa dengan akarnya Pak. Yalah. Nah, untuk periode berikut ini bisa dipakai ulang lagi. Ini masih bisa pakai ulang lagi. Cuma tidak bisa pakai apa? Rock wall-nya. Nah, rock wall itu sudah diikat oleh akar tanaman tadi. Oke. Nah, ini yang namanya kita hidroponik. Ada pertanyaan silakan. Apa? Ini
ini kan banyak airnya, tapi kan tidak melimpah kan, dia kan dari sini masalahnya turun di situ kan. Nah ini yang bentuk yang kita lakukan nantinya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu saja, kembali ke tempatnya. Oke, semuanya dalam kondisi sehat, tetap di tempatnya. Tuh, gebusnya lagi. Tetap saja duduknya. Jadi untuk sebelum kita tutup, ini memang hidroponik kita. Bapak berharap semua kita merasa memiliki mencoba. Karena pengalaman yang kamu dapat itu jauh lebih tinggi ilmunya daripada teori yang kamu ketahui. Disitulah kita lihat nanti kendala-kendala apa yang terjadi dengan tanaman kita. Nah, makanya pihak sekolah sebagai penyelenggara kurikulum mereka ini, salah satunya program kita kewirausahaan, ini bagian kecil baru. Sebetulnya kewirausahaan itu banyak bidang. Ada kewirausahaan di bidang industri, ada di perdagangan, ada di pertanian, ada di jasa. Kita ambil bagian kecil. Kenapa Pak pakai hidroponik? Karena hidroponik ini bagaimanapun kebutuhan manusia sumber bahan makanan ini tidak bisa diputus. Secanggih apapun teknologi, orang pasti butuh makan. Makanya usaha kuliner apa? Makan itu tidak akan pernah habis selagi manusia hidup. Nah, makanya kalian kalau berbisnis kuliner itu non-stop itu. Tapi kalau misalnya menggalih baju misalnya, ya kan? Itu pakai musim, ya kan? Pak, orang kan perlu baju, Pak. Betul, baju itu sekali pakai nabi. Tapi kalau makanan tidak dihabiskan hari itu, rugi. Nggak bisa, basi besok dimanfaatkan susah. Ya, nggak seenak yang kita awal. Nah, makanya di sini salah satunya adalah bagaimana menghidupkan. Jadi keterbatasan lahan tidak lagi menjadi kendala di dalam kita agraris, mengolah sayuran. Makanya ini solusinya. Nah, kalian kan ada yang tinggal di komplek, ada yang tinggal di rumah orang tua, nenek, itu karena ada beberapa keluarga gitu. Nah, kalau kita punya lahan ini berapa luas mungkin? Paling-paling ini kalau diukur nih 2 meter kali 3 meter, udah bisa berdiri. Nah, kalau ini berdiri di rumah kita lakukan, ini bisa 1 RT terpenuhi kebutuhan sayurnya. Kalau kita tanam misalnya kangkung, kangkung itu tahu? Aduh, lah lidi. Kangkung itu lah lidi. Toge itu. Nah, toge itu batangnya kadang. Nah, kalau orang butuh diri utang toge biasa aja nama. Nah, orang punya kemudian, nah, itu, nah ini kita ambil untuk contohnya tadi. Ini sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan sumber sayuran di keluarga atau di lingkungan kita. Paham itu? Nah, jadi ini merupakan salah satu tugas kita nanti. Bagaimana mengkondisikan ini bisa kita coba nanti di rumah. Mana tahu dari sini kamu punya bahan untuk jadi pengusaha hidroponik. Yang membuat ini kita kerjasama dengan salah satu PT yang ada di Padang, dan bukan Padang, yang ada di Padang, Balasta itu, dia sudah kondisinya untuk Sumatera Barat, Kota Padang dia ngisi. Ya Pak tanya kayaknya yang paling mahal itu apa sayuran? Pak Coy itu. Pak Coy. Nah itu ya sayuran itu aja satu ikatnya bisa harga 30.000. Kalau lelidi berasa KB 7.000. Nah, coba bayangkan. Lalu itu kamu tekuni pasarnya luas, apalagi orang sudah tahu itu sayuran adalah protein atau vitamin yang dibutuhkan tubuh kita. Paham belum? Nah, rasanya barangkali untuk pertemuan kita hari ini karena waktu kita ada tinggal 15 menit lagi,
sebelum Pak tutup ada pertanyaan? Sudah paham? Berarti hari Senin kamu Propelamu Kewirausahaan kita akan masuk ke dalam tahap untuk pemindahan bibit. Nah, mudah-mudahan ini kita lakukan serentak nanti sesuai dengan kelasnya. Terutama sekali kelas kamu nanti join adalah E6 ya, E6. Nah, berarti E6. Kemudian satu media hidroponik ini itu ada 2 kelas di situ. Paham itu? Tidak ada pertanyaan? Baik, Bapak tutup dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aziz kami tak bantu cabut itu kembali karena ini kita yang bawa tadi jadi Langkah majukan sekolah, sekalipun gelombang menghadang, keras badai kan ku terjang.